Ya, selamat malam teman-teman. Sambil menunggu yang lain, silakan saya upload bahan di Jana Learning. Silakan untuk bisa di-download ya. Ya, kita tunggu yang lain dulu. Sambil menunggu, apakah teman-teman apa namanya, misalkan ada pertanyaan atau diskusi bisa disampaikan ya, mumpung masih apa namanya fresh ya di awal-awal ya, nanti sampai terakhir sampai. Silakan, apakah ada yang mau bertanya? Kelas ini kalem-kalem gitu ya. Sepi. Maaf Pak, mau tanya nih, Boleh, ini boleh. tuh tempat saya tuh apa tuh sudah berkali-kali mau install yang ArcGIS itu kok belum bisa-bisa ya Pak? Apa ada jenengan punya link nopo pripun ngoten? Link software ya. Ya, Bisa diperlihatkan nggak kesalahannya di mana? Coba di share screen aja. Silahkan, Mbak Agnes. Mana yang hilang? Halo? bentar Pak ini malah hilang. Tadi udah dicoba hilang lagi. Oke, sambil menunggu mungkin ya.
Ya, kita buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita ketemu lagi ya untuk sesi ARSIS untuk sumber daya air. Nah, di sini kita akan melanjutkan yang kemarin. Kalau yang kemarin kita pengenalan serta praktek ya untuk bagaimana kita menggunakan sistem informasi geografi dalam artian di awal-awal bagaimana data itu kita buat, kemudian bagaimana data itu kita register dan lain sebagainya. Kali ini kita akan sebenarnya untuk malam ini ada sesi khusus untuk topologi, akan tetapi alangkah bijaknya kita tidak menyekip ya yang kemarin sudah kita awali, karena kemarin kita sudah mencoba untuk membuat data SAP. Maka kali ini kita akan menuntaskannya dulu. Setelah itu kita akan masuk ke dalam topologi rules atau aturan-aturan topologi. Karena sejatinya untuk topologi itu sendiri itu nanti adalah sebagai langkah akhir untuk pengecekan apakah kualitas data kita memang benar-benar bagus atau masih ada kesalahan atau ketidaksinkronan antara satu dengan feature yang lain. Oke, gimana Mbak? Siapa tadi sudah ketemu belum? Mbak Agnes? Ini malah kehapus ya Pak. Tadi ke delete. Berarti belum bisa praktek ini dari kemarin? Masih mendengarkan aja? Iya Pak, belum bisa Pak. Wah, Masih ini banyak yang belum bisa itu Pak. Yang ya nggak pesertanya apa-apa. nih. Yang penting yang lain sudah ada softwarenya dulu, itu model ya. Tapi kalau softwarenya belum ada, nah itu catatan khusus gitu, harus dilengkapi dulu ya. Karena nanti di akhir juga penilaiannya kita akan praktek juga kalau nggak salah nanti dari akhir dari si sesi ini. Jadi mumpung ada waktu, silahkan diperbaiki, tanya sama teman-teman yang lain yang sudah berhasil bagaimana cara untuk menginstalnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Saya buka share screen. Untuk topologi. Kemudian ini untuk yang kemarin. Jadi kita refresh sejenak untuk yang teman-teman kemarin sudah lakukan. Itu namanya kalau di istilah SIG-nya itu adalah digitasi on screen ya. Jadi kita mendigit data-data itu langsung di screen kita. Jadi kalau zaman dulu itu ada satu papan digit ya, tapi itu sangat merepotkan. Oleh karena itu setelah adanya kemajuan teknologi, langsung kita bisa mendigit di layar kita menggunakan mouse ini. Maka istilah digital on screen sekarang sudah lumrah untuk dipakai untuk JS ini. Jadi sebagaimana kita ketahui kemarin bahwa ada 3 macam ya, 3 jenis data SHP. Yang pertama adalah titik, kedua garis, yang ketiga adalah area atau poligon. Nah, data-data tersebut secara umum cara membuatnya itu sama, di mana kita membuatnya itu dari katalog atau ARC katalog di sini. Intinya kita membuat SHP baru, kemudian struktur data pada SHP file itu bagaimana, baru kita menambahkan datanya. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkahnya ya, memulai digitasi peta, semuanya SHP hasilnya. Oke, kita langsung saja. Jadi membuat SHP file baru, langkahnya sama. Langkahnya sama, ya teman-teman bisa lihat di screen saya. Jadi untuk langkah membuat CPL baru ada kurang lebih 5 langkah. Yang pertama itu adalah teman-teman bisa buka katalog dulu. Kemudian dari situ teman-teman cari folder penyimpanannya dulu. Nah, dari folder itu bisa teman-teman pilih new untuk di folder itu.
Siapa? Adila Fitri. Suaranya masuk sini ya. Mana? Oke. Jadi di sini teman-teman nanti bikin ya, bikin di komputer masing-masing itu dengan judul tertentu, misalkan kita samakan aja ya. Jadi misalkan ini ada di mana, teman-teman silahkan bikin dengan folder ArcGIS SDA. Nah, dari ArcGIS SDA ini kemudian teman-teman bikin satu project ya. Oke, ini biar sama ya. Oke, dari sini nanti teman-teman bikin shapefile baru. Itu ada titik, garis, dan area ya. Nanti untuk datanya saya kirimkan, kita pakai data yang terkait dengan sumber daya air, yaitu DAS ya. Mungkin teman-teman ada yang berasal dari Jawa Barat, karena kita akan pakai DAS Citandui di sini. Oke, filenya saya kirimkan di mana? Di chat aja ya. Semoga semua bisa mengaksesnya. Bentar. Grup WA aja mungkin, Pak. Grup WA, Pak. Atau saya di channel learning ya, channel learning. Grup WA. T123, aduh, Mbak. Di mana? Di grup WA. Saya belum buka. Oke, Pak. Oke. Oke, saya sudah kirimkan ini. Silahkan di-download di grup WA. Oke, saya minta partisipasinya. Siapa yang sudah buka ArcGIS-nya? Atau saya acak ya. Sekarang tanggal apa namanya? Jam berapa? Jam 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atas nama siapa? Ahmad Fatoni. Silahkan Ahmad Fatoni. Si share screen-nya. Halo Ahmad Fatoni. Ya, Pak. Silahkan untuk share screen-nya. Nanti kita akan mulai langkah-langkahnya dari tempat Mas Ahmad Fatoni ya. Jadi teman-teman yang lain silahkan untuk mengikuti juga langkah-langkah yang akan dilakukan. Ini buka yang Ars Katalog, Pak ya. Buka art katalog dulu. Sudah terlihat, Pak. Oke, sudah. Sekarang bikin folder baru. Jadi di connect to folder, sudah belum connect to folder? Konekkan ke salah satu partisi di komputer. Sama seperti yang kemarin. Bebas, Pak ya. Bebas. Bikin folder baru.
Oh ya. Arcis SDA ya. Apa Pak foldernya Pak namanya? Arcis SDA. ArcGIS, ARC GIS. GIS-nya besar. ARC.GIS SDA. Benar Pak, benar Pak. Duh, kok hilang? Belum kelihatan screen-nya. Iya Pak, sudah. Arcis SDA. Gini. Oke. Sekarang buka ArcCatalog-nya. Oke, Sudah. pindahkan filenya di sini. Silahkan bikin folder, 4 folder. Folder pertama sumber data, 0 sumber data. Bikin folder baru di ArcCatalog aja. Lewat ArcCatalog. Masuk sini. Bikin folder, bukan connect folder. Bikin folder baru. Bisa pakai file, new, pakai new. File, new, folder. Nol sumber data, 0 spasi sumber data. Terus bikin satu lagi. 1. Oh, di dalam situ? Enggak, di dalam di ArcGIS SDA, enggak di dalam situ. Di delete aja, di delete aja. Ke sumber ke ArcGIS SDA. Nah, bikin lagi new 1
data SHP. SHP. SHP, oke. Terus bawahnya. Bikin satu lagi. Oke. Ini. Dua. Project MXD. Project. Ya terserah. MXD, whatever lah. MXD. Terus 3. New. 3. Export. JPEG PDF gitu. Export. JPEG PDF. Oke, sekarang untuk data yang tadi di-download, masukkan di sumber data. Untuk data dasjitan duinya masuk ke sumber data. Malam ini, ya. Lewat Explorer aja, karena kamu membatasi di sini untuk connect foldernya cuma satu folder aja. Jadi nggak bisa nggak bisa leluasa mengakses data lewat ArcCatalog kecuali yang kamu sambungkan itu di satu partisi. Nah, oleh karena itu silakan buka Explorer aja. Di Explorer pindahkan datanya. Bagaimana Pak caranya Pak? Di Explorer aja. Di Explorer. Windows Explorer. Pindahkan ke ArcGIS SDA. Langsung di sini saja. Ya. Oke, sekarang lewat ArcCatalog, lihat, cek. Sumber Bentar, data. Pak. Di sini lagi rame. Gimana, Pak? Di refresh. Klik di foldernya, refresh. Coba refresh. Klik kanan, refresh. F5 itu. Oke. Teman-teman yang lain mengikuti ya. Nanti setelah Ahmad Fatoni, kita akan pindah lagi ke teman-teman yang lain. Karena langkahnya sama, nanti kita tinggal pindah-pindah aja. Oke, sekarang ini sudah kita buat struktur datanya. Ini struktur data folderisasinya ya. Nanti akan berbeda dengan geodatabase. Kita masih pakai yang versi konvensional. Oke, Ahmad Fatoni bisa lihat di preview di sini. Ada ini kan konten, preview sama description ya, tab-nya di atas ini, di atas gambar itu. Bisa lihat preview, nanti akan kelihatan gambar yang terlihat di sini. Karena untuk ArcCatalog, ArcMap itu kita bisa membuka gambar. Jadi kita bisa membuka gambar. Jadi teman-teman bisa lihat seperti kemarin sama persis untuk konsepnya. Kita melihat di sini ada koordinat ya, pertemuan koordinat antara X dan Y. Semoga tidak lupa ya. Coba lihat di bagian atas, di zoom bagian atas, di scroll aja. Pakai kaca pembesar di atas ini bisa dipakai fasilitasnya. Coba dikotakin gitu. Yang mana Pak? Ya pokoknya salah satu lah, pertemuan antara X sama Y. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada di pojok aja, di pojok biar kelihatan X sama Y-nya. Jadi di pojok. Geser ke kanan terus. Nah, ini kan kelihatan.
Teman-teman di sini bisa melihat ada dua angka ya. Angka yang pertama itu adalah angka 108600 ya, sama 18000 MT. Terus coba agak ke atasin dikit, Ahmad Fatoni, biar ke atasin, bukan ke bawahin, ke atasin biar kelihatan bawahnya. Oke. Di sini juga ada 7 derajat, 730 ya, sama 9201 dan seterusnya. Ini MS. Teman-teman bisa lihat di sini MS sama MT. MS itu adalah meridian timur, MS adalah meridian selatan di sini ya. Jadi teman-teman bisa dari sini bisa belajar bahwa proyeksi yang kemarin kita sudah pelajari itu dipakai dua-duanya. Jadi teman-teman tinggal pilih yang mana. Kalau yang bawah ini MT sama MS ini adalah untuk UTM. Ini buat proyeksi dengan sistem UTM, Universal Transfer Mercator ya. Ini adalah satuannya meter. Sementara yang atas, yang warna biru ini 7 derajat, 7 menit 30 detik ya, itu adalah untuk proyeksi geografis. Itu satuannya adalah derajat. Jadi teman-teman bisa bayangkan satu lingkaran itu dibagi 360 derajat. Nah, sama konsepnya itu dipakai di sini. Oleh karena itu, teman-teman untuk satu bola bumi itu kalau kita pakai derajat itu sangat bagus ya untuk mengetahui jarak dan seterusnya. Akan tetapi pada saat kita bekerja pada lokasi yang lebih spesifik seperti ini, misalkan 1 das Citandui, itu kita memerlukan skala yang lebih detail. Oleh karena itu di sini ada skala dengan satuan meter. Maka dari itu kita lebih bagus kalau misalkan kita akan mengetahui berapa sih ukuran dan lain sebagainya, maka yang saya sarankan untuk yang dipakai adalah yang bawah atau yang UTM, Universal Transfer Mercator. Karena pada saat kita bertanya pada orang gitu, Pak, dari jarak berapa itu Kecamatan Panjalu di sini Panjalu dan Kecamatan Kadipaten itu berapa jaraknya? Kalau teman-teman dikasih jaraknya itu sekian derajat gitu, itu kan suatu hal yang tidak bisa dibayangkan untuk Indonesia terutama ya. Tetapi kalau misalkan teman-teman dijawab dengan sekian kilometer itu kan bisa diturunkan menjadi berapa meter, berapa sentimeter dan seterusnya. Jadi kita bisa membayangkan 1 meter sekian, 1 kilometer sekian. Oleh karena itu untuk perhitungan sama di ArcGIS itu mereka akan lebih prefer pada saat kita akan mengkalkulasi jarak, mengkalkulasi luasan itu menggunakan yang UTM ini. Oke. Sampai di sini teman-teman siap-siap sekarang masuk ke ArcMap. Silahkan dibuka ArcMap-nya. Tapi sebelum itu stop screen dulu. Ahmad Fatoni, saya mau menunjukkan bagaimana kita bisa menentukan buat lokasi itu masuk ke zona berapa. Kalau secara teoritis akan saya tampilkan di sini. Salah buka file ternyata. Mohon maaf, Pak. Ya. Ini tadi kan saya agak telat tuh ngikutin yang masukin di katalognya itu. Nah, kalau misalnya kita itu buat foldernya itu nggak di katalognya tapi di folder berkasnya kita itu, Pak. Cuman dia udah
connect to folder gitu Pak, udah muncul. Jadi nggak dari situnya dieditnya, nggak di aplikasi ArcGIS-nya Pak. Membuat foldernya Cuman dari dia jadi kayak Explorer tadi gitu. Pak. Oh ya, nggak masalah, nggak masalah. Bisa Nggak kan masalah. Pak? Kalau tinggal apa namanya hasil akhirnya kan, hasil akhirnya teman-teman itu punya folder yang sudah apa namanya kita memang istilahnya apa ya? Kita sudah atur ya, kita atur bahwa folder itu peruntukannya untuk apa. Misalkan teman-teman punya sumber data baru, maka sudah ada tempatnya. Kemudian teman-teman membuat SAP baru, sudah ada tempatnya. Teman-teman mau membuat proyek baru, sudah ada tempatnya. Kita lebih ke apa namanya menstrukturkan folder kita. Jadi kalau misalkan nggak dibuat di ArcCatalog, nggak masalah. Nanti pada saat kerja baru teman-teman akan banyak menggunakan di ArcCatalog, tidak mengapa. Jadi intinya teman-teman bisa membuat folder itu sesuai dengan peruntukannya ya. Bisa Iya, Pak. dipahami? Bisa Pak. Oke. Oke, saya tampilkan ini aja langsung di apa namanya. Biasanya ini jadi sebuah andalan juga ya. Teman-teman menginstal apa namanya Google Earth ya. Jadi sekarang teman-teman bisa lihat di layar, sudah terlihat ya. Jadi ada apa itu namanya koordinat di sini 108 derajat dan seterusnya. Ini seperti yang tadi teman-teman lihat di Das Citandui, ini masuk dalam kategori proyeksi geografis ya. Nah di sini teman-teman bisa membuat pilihan untuk jadi UTM, ini Universal Transfer Mercator ya. Bisa terlihat ya di layar ya. Oke. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat zona-zona yang ada di seluruh dunia. Ini, Indonesia terletak di zona berapa, bisa teman-teman lihat. Nah, untuk Das Citandui, ini sebenarnya ada di pertemuan antara dua zona 48 sama 49 ya. Kalau Jawa Tengah, DIY dan sebagian besar Jawa Timur kecuali di daerah Banyuwangi ya, ini masuk ke zona 49. Nah, kemudian di zona UTM itu dibagi juga menjadi dua apa namanya kategori, yaitu tergantung di atas di utara Khatulistiwa atau di selatan Khatulistiwa. Kalau di bawah Khatulistiwa atau selatan Khatulistiwa ini 49 S ya, Southern itu selatan. Jadi kalau di atas Khatulistiwa ini 49 N. Teman-teman bisa cek. Sekarang teman-teman bisa lihat di ArcCatalog ya. Coba tak perlihatkan di ArcCatalog. Misalkan gini. Pada saat kita membuka data di mana itu, misalkan ini data JPEG. Ini walaupun belum ada koordinatnya ya, teman-teman bisa cek di sini ada referensi koordinatnya. Referensi spasial di sini Axis Coordinate System, ini teman-teman bisa edit. Nah, ini favorit karena saya sering pakai, maka saya masukkan ke sini biar tidak terlalu dalam untuk membuka foldernya. Karena di sini ada dua hal, dibedakan geografik dan projected coordinate system. Nah, untuk geografik ini pakai satuan derajat, kalau projected coordinate system ini pakai satuan yang lebih spesifik ya. Contohnya tadi adalah meter. Nah, projected coordinate system di sini ada UTM. Nah, kemudian di sini WGS84 sama, nah ini dibagi dua. Ini angkanya sama. Jadi di sini ada zona 20, di sini juga ada zona 20 juga. Cuma ada satuan di belakangnya adalah S, kemudian di sini ada satuan N. Nah, cara untuk memilih mengapa kita pilih S atau N itu tergantung dari letaknya. Itu ada di utara Khatulistiwa atau selatan Khatulistiwa. Misalkan kita sudah tahu tuh apa namanya yang tadi Das Citandui itu ada di 49 dan di selatan, berarti kita pilih folder yang ini. 49 cari. Oke, ketemu di sini 49. Nah, pilih sini. Nah, kalau teman-teman sering pakai, klik kanan masukkan ke favorit ya, add to favorit. Ini saya sudah masukkan favorit, jadi ini mati.
Tapi kalau misalkan belum, akan muncul seperti ini, add to favorite. Maka pada saat teman-teman akan bekerja dengan koordinat yang sama, ini tinggal buka favorit, nah, ketemu nih 49. Oke, di sini adalah spatial reference, dan ini untuk setiap data spasial itu ada. Spasial ada ya. Oke, dari sini teman-teman bisa juga melihat dari sumber data itu, misalkan pos hidrologinya ini. Ada nggak keterangannya? Harusnya kalau yang bikin ingin menginformasikan tentang proyeksi, maka di sini biasanya ada. Ini ada skala berapa, kemudian pakai sistem koordinat apa dan seterusnya, biasanya dituliskan. Ada nggak? Oh, ada ini. Proyeksi transfer Mercator UTM kan, zona UTM 49 short. Nah, ini menjadi istilahnya pegangan teman-teman bahwa nanti pada saat kita akan mengolah data ini pakai proyeksi yang ini. Jadi sudah ada keterangannya ya. Dengan begitu kita akan lebih enak untuk mengolahnya. Oke. Sekarang kita coba untuk masuk ke, kemarin teman-teman sudah mencoba ya untuk menggeoreferensikan, dan di sini silahkan untuk Mas Ahmad Fatoni menunjuk satu teman yang lain di grup ini untuk praktek ya, melanjutkan dari yang Mas Ahmad Fatoni tadi sudah lakukan. Silakan Mas Ahmad Fatoni, mau pilih siapa? Bebas. Lalu? Mas Angga Saputra. Silakan Mas Angga Saputra, dibuka komputernya, di share screen. Halo, Angga Saputra? Ada nggak orang ini? Kosong. Angga Saputra ini join tapi nggak ada pergerakan. Anu aja Pak, Eslan Yusuf. Ya, silakan. Yusuf. Eslan Yusuf. Maaf Pak, ini Zoom-nya pakai HP soalnya. Tuh, kan sudah dikasih tahu nggak boleh pakai HP itu dari awal. Duh. Mungkin teman yang lain ini lagi mau join di Zoom-nya Pak. Gimana ini istilahnya? Ada juga yang pakai. Ini terakhir, Arif Cahyadi. Arif Cahyadi. Iya, Pak. Silakan di share screen-nya, melanjutkan yang tadi dikerjakan oleh Ahmad Fatoni. Sebentar, Pak. Oke. Pak, boleh tanya Ya, Pak? silakan. Kenapa? Untuk yang tadi Pak, gambar peta itu dotnya di mana ya Pak? Saya Kenapa? jaringannya agak putus-putus. Gambar ini loh Pak. Ya, Kenapa? di download di mana ya Pak? Oh. Teman-teman yang lain bisa kasih tahu? Grup WA, Mbak. Oh, iya. Oke. Coba dicek ya. Susah juga kalau jaringannya tidak lancar. Maaf Oke, Pak, jadi silakan. hujan soalnya. Oh ya, iya. Silakan buka art map-nya
dipanggil di ArcMap ya. Yang lain, teman-teman yang lain buka ArcMap juga. Belum terlihat ArcMap-nya atau masih dalam proses buka? Arif Cahyati. Oh, benar, Pak. Sabar, nggak apa-apa ya. Oke, Dibuka yang sumber data tadi, Pak. oke ya. Pokoknya letak ke dari bukan open, itu open project ya. Data. Data. File ini. Add data. Data. Cari folder penyimpanannya di mana. Oh, tadi sudah connect, nggak perlu berkali-kali kalau yang connect to folder. Tadi sudah mengkonekkan, tinggal dicari di situ. Oke. Sumber data. Wah, sumber data banyak sekali. Nanti distrukturkan lagi ya. Ini Itu double tadi. iya. Dipilih dulu. Oke. Table of content-nya ini hilang ya. Coba diaktifkan. Arif bisa pilih di bagian ini, ada toolbar standar di sini. Di bagian sini ada table of bawahnya persis. Nah, ini ada gambar icon bawahnya. Nah, kanan itu editor. Nah, ini table of content. Ini untuk mengaktifkan table of content-nya. Jadi daftar isinya jangan sampai hilang di sini karena ini sebagai guidance kita, apa sih data-data yang kita buka. Oke, sekarang aktifkan untuk ini yang LAS dataset ini kita belum pakai ya. Ini kita hilangkan aja. Jadi yang toolbar yang ada di atas ini sesuaikan dengan apa yang kita pakai. Sekarang buka yang georeferencing, toolbar georeferencing. Bisa pakai klik kanan di sembarang tempat. Oh, udah ada di bawah. Itu naikkan aja. Nggak kelihatan. Taruh atas saja. Taruh atas saja. Oke. Masukkan ke dalam. Gimana, Pak? Masukkan. Iya, ini masih mengambang, belum nempel. Tempelin ke ini. Benar, Pak. Oke. Bagi teman-teman yang lain yang sudah paham langkah yang kemarin bisa langsung ya untuk menggeoreferencing yang ada di sini. Jadi nggak perlu nunggu Arif. Nanti misalkan belum paham nanti tinggal ditunggu. Gimana? Coba. Iya, Pak. Nah, tolong, Pak. Jadi masukkan ke sini di dalam apa namanya? Toolbar sini. LAS-nya ini jarang sekali dipakai ya. Ini disembunyikan dulu. Oke, silakan apa namanya untuk mulai digeoreferensikan sesuai langkah-langkah yang kemarin. Oh.
Oke, sekarang cari pojok yang atas dulu, pertemuan antara X dan Y. Nah, karena kita satuannya ambil yang rigid, maka kita pakai yang apa namanya, yang warna merah ya nanti angkanya ya. Oh iya. Oke teman-teman semua, sebelum lanjut ke sini, biar kita langsung apa namanya mengunci di apa yang kita tentukan tadi ya. Kita karena sudah tahu zonanya berapa, maka untuk di layer properties ini, untuk frame-nya, kita langsung koordinat sistemnya cari yang ini apa namanya, coba cari di projected, Arif buka projected, cari di UTM-nya nanti zonanya, silakan. Saya belum install itu ya Pak. Apa itu? Google Earth itu ya Pak? Bukan, ini tentukan di sini langsung, nggak perlu lihat, itu cuma contekan apa namanya sesaat aja, nggak perlu diinstal juga nggak apa-apa, asal hafal ya. Oh, Pilih di sini projected coordinate systemnya. mana ya Pak? Itu terlihat di ini komputermu kan? Iya. Bisa kelihatan di situ. Itu pilih projected coordinate systemnya. Buka foldernya. Pilih UTM. UTM. Kemudian WGS 1984. WGS yang Nah, karena ada di bawah khatulistiwa pakai yang Southern Hemisphere. Southern Nah, pilih yang tadi berapa? 49S kok ya tadi. Oke, pilih 49S. Klik, kemudian pilih OK bawah. Sekali aja, OK. Oke lagi. Bawah sendiri, OK. Gitu. Oke, sekarang di georeferensi mulai dari titik yang pertama. Oh, Ya, oke, di situ. Zoom dulu. Langkah yang pertama itu zoom. Zoom dulu. Diperbesar sampai kelihatan pertengahan antara tengah-tengahnya terus. Zoom terus sampai sedetil mungkin. Oke, lagi. Oh, sudah kelihatan ya. Sekarang ya. pilih yang kemarin itu. Apa namanya, kursor untuk menambah titiknya ya. Ini Bu yang kemarin. Oke, ya. Ini. Add control point. Oh ini. Ya. Sini. Pilih tengah-tengahnya. Oke, tengah-tengahnya terus zoom out, scroll. Scroll aja. Lagi sampai kelihatan. Hop. Jangan terlalu kecil, nggak kebaca nanti. Dah, hop. Kamu tarik ke sembarang arah, nggak apa-apa. Nanti di situ kamu pilih klik kanan. Di kanan. Klik kanan, input X and Y. Oh iya. Oke, silakan diketikkan X-nya, Y-nya. Jangan sampai lupa, kemarin kita sudah membahas ya, X mana, Y mana. X-nya mana? X-nya yang 922 juta. 9. Yang mana? Teman-teman yang lain koreksi ya. 180.000 Pak. 80.000 ya. Tuh, ingat ya, jangan sampai kebalik antara X sama Y. Oke, sudah? Oke. Nah, ini dia tuh akan lari ke lokasi yang sudah teman-teman arahkan. Sekarang di pos hidrologi itu klik kanan zoom to layer ya. Di layer sebelah table of content klik kanan zoom to layer. Klik kanan, kemudian pilih zoom to layer. Oke, sekarang langkah yang sama, silahkan cari untuk yang di pojok kanan atas. Nah, untuk trik yang kita bisa pakai pada saat kita bekerja dengan ArcGIS, kita mau menggeser itu biar teman-teman nggak klik ya, nggak ngeklik sembarangan, itu pakai di sini di mouse ini ada scroll ya. Scrollnya itu tekan aja ke bawah,
tekan aja ke bawah, nanti teman-teman akan berubah menjadi geser ya, atau TAN, pan. Gitu. Ya. Oke. Hmm. Di zoom untuk bagian yang pojok kanan atas. Diperbesar sampai kelihatan sama kayak tadi persis. Langkahnya itu nanti diulang aja. Oke, pilih tengah-tengahnya. Nah, zoom out, scroll aja. Lagi. Pakai scroll tengah buat geser biar teman-teman bisa dapat lokasi yang pas. Jangan terlalu kecil dan terlalu besar. Ini Pak. Geser ke bawah biar kelihatan X-nya. Cancel dulu, cancel. Nah, geser ke bawah. Oh, iya. Ulang lagi, nggak apa-apa. Aduh. Agak susah ya. Gini. Saya ambil alih bentar ya. Oh, iya. Monggo Pak. Pakai ini nggak apa-apa. Kita ganti-ganti kursor selama proses nggak masalah. Sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini pakai kayak bikin kotak gini ya. Ditahan kliknya, kemudian bikin kotak. Nah, ini kan lebih cepat. Kemudian pilih tengah, baru kita scroll. Nah, kalau misalkan nggak kelihatan, kita gerakan kemana aja nggak masalah. Kemudian klik ke scrollnya tengah-tengah, sesuaikan lokasinya, baru kita input ya, klik kanan input. Oke, silakan, Arif teruskan. 28,0,00 4 kali kosongnya. 922 kosongnya 4 kali juga. Oke, zoom to layer lagi. Sekarang coba pakai yang tadi. Ganti kursornya pakai pembesar, kaca pembesarnya itu. Bikin kotak di antara pertemuan X sama Y. Ini. Oke, tengah-tengah. Zoom out. Oke, udah kelihatan ya. 28,0,0 sama 914,0. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, cari yang kelihatan aja. Hilang. Zoom to layer kalau hilang. Dibikin kotak aja. Ya udah Pak. Oke. Delay berarti di sini tampilannya. Iya. Yang F-nya nggak kelihatan nih. X. Nya berapa tadi? 18.180.000. Itu 9 juta. 9 berapa ini ya? Teman-teman bisa bantu juga kalau kesulitan. 917.
Oke. Nah, Ya. perlu diketahui ya, teman-teman, pada saat sudah selesai seperti ini sebenarnya 4 itu bukan sebuah ketetapan ya. Teman-teman bisa melakukan lebih dari 1, misalkan nggak yakin, maka di bagian bawah sini itu ada ditambahin 1 lagi, nggak apa-apa. Sorry, Arif. Untuk yang bagian sini, bagian bawah sini kan ada yang terlihat juga kan. Coba saya ambil alih sebentar. Ini kan. Ini bisa diambil 1 lagi. Biar yang bagian bawah juga tergeoreferencing ya. Karena daerah sini nanti bisa jadi dia agak error karena tidak ada titik ikatnya. Coba ditambahkan. Berapa? 21, 0, 03 kali ya. 914. Nah, ini sudah ya. Teman-teman bisa lihat bahwa ini sudah selesai untuk titik ikatnya. Nah, sebenarnya pada proses kita menambahkan titik ikat ini, kita bisa melihat, sorry saya ambil alih, Arif. Di sini di bagian kanan, ini ada view link table ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada total RMS error. Total RMS error itu maksudnya apa? Itu adalah tingkat dari keakuratan pada saat teman-teman mengambil titik ikatnya. Ini 3,31296. Nah, angka ini sebenarnya masih perlu dikoreksi lagi ya. Dalam artian teman-teman kemungkinan dalam mengambil titik tadi itu, tengah-tengahnya itu belum presisi. Jadi yang paling bagus untuk total RMS error itu adalah mendekati 0. 0 itu paling bagus, itu paling presisi berarti. Karena pada saat teman-teman membuat titik K di sini, ini sebenarnya kan 1 garis ya. 1 garis, itu kan kayak piksel-piksel di sini. Nah, ini 1 baris di dalam 1 piksel ini. Nah, ternyata pada saat kita mengambil titik ikatnya, ini mungkin agak ke atas atau agak ke bawah. Itu yang membuat ini ada errornya untuk RMS-nya. Misalkan errornya ternyata selisih berapa meter dan seterusnya. Nah, setelah diukur, ini ada angka RMS error 3,31. Nah, yang paling bagus memang mendekati 0. Tapi untuk latihan nggak apa-apa. Kita anggap saja ini sudah oke ya. Nanti kalau teman-teman mau mencoba di lain kesempatan boleh. Oke, kalau sudah silahkan diupdate untuk georeferencingnya. Arif, silahkan. Jadi di georeferencing kemudian update georeferencing. Oke. Nah, sekarang teman-teman sudah punya bahan 1 das Citandui. Di sini berbagai macam informasi di sana, teman-teman bisa ambil ya, ekstrak datanya. Coba sekarang dilihat di layar sini, coba. Mohon maaf, tak lanjutin sebentar. Jadi teman-teman bisa lihat di properties ini. Pastikan untuk koordinat sistemnya itu sudah ada referensi di mana itu? Di sini, di source-nya. Nah, karena tadi kita sudah menentukan di bagian awal, ini maka di sini langsung masuk ya, zona 49S. Maka data ini sudah terhubung dengan data-data yang mempunyai referensi spasial di ArcGIS. Walaupun dia itu ada di mana? Di Cilacap. Dia itu akan menempatkan diri ada di sini. Kita punya data Jakarta, maka dia itu akan menempatkan diri di bagian atas ya. Jadi dia itu akan menempatkan diri sesuai dengan koordinatnya. Oke, sekarang kita mulai untuk membangun data yang paling mudah itu titik ya. Silakan Arif menyelesaikan sampai titik. Nanti teman-teman melanjutkan untuk setelah Arif ini. Silakan Arif buka di ArcCatalognya.
Art Catalog pakai yang ada di ArtMap aja, Arif. Diaktifkan dulu katalognya. Ada di bagian sini. Sini, di bagian tadi itu sebelah. Jangan lupa untuk memindah datanya kalau kursornya pada saat sudah selesai mengerjakan, maka dibuat di kursor standar ini ya. Kursor standar. Nah, aktifkan ini katalog. Silakan diklik. Nah, buka folder connection. Folder connection, di situ ada connection di katalog, bukan di katalog. Sekarang pindah ke katalog. Di sebelah kanan itu kan buka katalog. Nah, katalognya folder connection. Di situ SDA. Oke, sumber data. Nah, data SHP sekarang. Kita di data SHP. Nah, klik kanan, kita akan membuat data titik ya. Stasiun hujan. New. Oke. Kemudian di situ ada save file. Save file. Save file. Nah, itu SHP. Kita akan membuat SHP. Kasih nama stasiun hujan. Spasi PT. Stasiun hujan, spasi PT. PT. Untuk menandakan itu poin. Nah, feature tipenya di sini. Feature type-nya di atas di bawah name itu silahkan diklik. Itu pastikan kita memilih sesuai dengan data yang akan kita buat. Kita akan membuat poin, maka pastikan itu poin. Kalau kita membuat line, nanti kita pindahkan ke line, polygon, dan yang bawahnya itu jarang kita pakai. Biasanya 3 teratas itu. Entah itu titik, garis, atau area. Nah, yang kita akan buat apa? Untuk stasiun hujan PT, poin ya. Itu berarti titik ya. Berarti kita pilih yang poin. Nah, itu sudah kita pastikan untuk feature tipenya. Kemudian yang di bagian bawah itu ada description untuk spatial reference-nya, itu silahkan pilih edit di pojok kanan bawah. Nah, ini sama kayak tadi. Koordinatnya sama persis. Coba cari lagi. Letaknya. TM. BGS 84. Southern. Nah, pilih 49S. Nah, bentar. Edit lagi, coba edit lagi. Diedit. Nah, kalau kita sering pakai untuk zona tersebut atau proyeksi ini, maka klik kanan, coba klik kanan. Masukkan ke favorit. Add to favorit. Coba kita lihat scroll ke atas. Nah, jadi nggak terlalu dalam kan, udah muncul di situ. Jadi kalau misalkan bekerja lagi, kita akan membuat data lagi, kita tinggal klik di favorit sudah langsung dapat untuk proyeksinya. Kemudian oke sekarang. Oke lagi. Nah, otomatis kalau kita bikin di katalog yang ada di ArtMap itu akan masuk ke dalam data view. Lihat di kanan, itu kan ada. Ini. Ada ya? Yeah, ini katalognya kita lupakan karena kita sudah mendapatkan apa yang akan kita kerjakan di sini. Nah, langkah untuk ini baru data kosong ya. Jadi data kosong. Misalkan kita teman-teman beli tanah ya di beli sebuah tempat di situ baru beli tanahnya. Belum ada bangunannya, belum ada kamarnya, apalagi di dalam itu furniturnya belum ada. Oleh karena itu kita akan membuat isinya ya. Nah, teman-teman bisa aktifkan untuk editornya. Editornya sudah aktif belum? Kalau belum bisa lihat di toolbarnya, klik kanan untuk toolbarnya. Pastikan editornya sudah aktif. Editor. Oke, aktifkan dulu. Nah, masukkan ke dalam ini. Oke. Nah, itu bisa, kalau misalkan satu, teman-teman bisa pilih di editor itu, ada kata-kata editor sini ya. Sorry, saya pegang bentar. Nah, ini start editing bisa. Tapi ini untuk memulai pengeditan di seluruh project. Tapi kalau data kita banyak, maka kita pakai yang ada di layer ini langsung. Klik kanan, kemudian edit feature. Nah, ini kan start editing.
Nah, ini khusus untuk data yang kita maksud. Oke. Sekarang teman-teman coba untuk menambahkan stasiun hujan. Silahkan Arif untuk start editing. Langsung di layernya ya. Sini. Layer. Ya, start editing. Oke. Kalau pertama kali menggunakan ArcGIS, belum pernah start editing, nanti akan muncul untuk create feature ya. Create feature. Nah ini. Nah ini Arif, ini karena sudah mengaktifkan katalog di sini, sorry. Maka ini dipin aja. Ini nanti akan kita butuhkan, kita buka lagi. Kalau begitu. Nah ini juga sama, kalau nanti sering dipakai ke fiturnya kita tutup aja. Tapi karena kita sedang pakai, kita buka gini. Nah, saya contohkan satu untuk mengambil data dari daerah ini, Citanduy sini. Ini teman-teman untuk menambahkan titik. Pertama kali yang dilakukan adalah memilih shape file yang akan ditambahkan datanya. Maka di bawah itu ada construction tool. Di sini ada untuk menambahkan poin ya. Maka kita zoom dulu di lokasi yang akan kita tambahkan. Misalkan di sini. Ini lokasinya ya. Nggak perlu terlalu dekat gini. Teman-teman tinggal pilih poin gini. Nanti arahkan ke bagian tengahnya. Klik. Maka teman-teman sudah punya satu data. Jangan lupa di save ya. Ini save. Nah, tahunya punya berapa data, teman-teman bisa lihat di sini. Di atribut. Akan keluar tabel yang berisi berapa jumlah record atau jumlah data yang kita miliki di SHP tersebut. Nih, berarti di bawah ini ada tulisan one out of one selected. Berarti ada satu dari satu data yang terpilih. Jadi cuma ada satu data ya. Kalau nanti teman-teman menambahkan dan seterusnya, ini akan bertambah record di sini. Jadi baris ke bawah itu menunjukkan banyak data yang kita miliki. Silakan ambil beberapa. Silakan diteruskan untuk mengambil data yang lain. Titiknya terserah ini, Pak. Terserah. Yang penting ada di peta itu. Ya. Itu kan stasiun hujan. Ambil yang lain. Di zoom out untuk melihat data secara keseluruhan. Dan ambil di yang lain. Misalkan itu atasnya ada lagi ya. Atau terserah mana. Ini, Mbak. Oke, ambil. Pakai create feature. Feature ini. Create feature sebelah kanan. Nah, klik. Ini. Arahkan ke lokasi yang akan diambil atau akan didigit. Nah, oke. Udah save, jangan lupa. Coba lihat atribut tabelnya ada berapa. Ini. Sini beda nih. Bukan atribut tabel. Oh ini. Punya 2 stasiun hujan sekarang. Dan seterusnya ya. Iya, Pak. Oke. Coba saya pinjam sebentar. Nah, ini teman-teman punya, jangan lupa kalau misalkan tidak dalam posisi edit, teman-teman sudah clearkan selected feature. Kalau ini teman-teman berarti memilih ya. Ini targetnya. Ada di bawah ini number of feature selected 1. Ini selected 2.
Ada 2 stasiun hujan di sini. Akan tetapi ini masih cuma lokasi aja, jadi belum ada keterangannya. Nah, untuk menambahkan keterangan, di sini teman-teman tambahkan kolom. Jadi jangan lupa di stop dulu. Jadi di bagian sini, tambahkan kolom lagi, add field namanya. Kalau kolom di ARSIS namanya field. Add field di sini, nama ya. Nama stasiun hujan maksudnya. Di sini teks. Nah ini salah berapa? 30 banyak. Kemudian di sini ada, kita tambahkan lagi untuk koordinat ya. Net X, kita pakai double karena kita akan memasukkan di situ ada koma ya, desimal. Kemudian di sini kita masukkan Y. Nah, caranya pada saat teman-teman akan menambahkan nama di sini, ini kembali lagi untuk memulai editing di sini. Nah, pada saat editing kita bisa klik di sini, kita bisa menuliskan namanya, misalkan stasiun 1. Ini stasiun 2. Nah, X dan Y di sini, dia itu sebenarnya punya koordinat yang sudah kita referensikan di sini karena dia itu sudah diambil berdasarkan data yang memiliki koordinat ya. Maka koordinat itu kita bisa tambahkan posisinya dengan fasilitas calculate geometry. Calculate geometry di sini akan muncul kalau teman-teman memiliki result untuk proyeksinya adalah UTM. Ya, di sini ada X sama Y. Koordinat X sama Y kita tinggal pilih X-nya sama Y-nya. Nah, walaupun kita punya satuan meter untuk UTM, akan tetapi karena ini sudah skalanya memang bisa untuk menghitung ya untuk UTM ini, maka teman-teman bisa milih bebas nih, mau pakai yang mana. Kalau yang geografis itu pakai decimal degree. Ini bisa kita aktifkan juga. Y-nya pakai decimal degree. Ini -7 ya. Tetapi ini harus diseragamkan. Kalau ini decimal degree, maka depannya juga decimal degree ya. Atau pakai apa? Geografis ya. Oke, datanya sudah kita tambahkan. Tinggal teman-teman bisa nggak mengeluarkan labelnya. Di sini untuk label, ini kan masih kosongan ya. Di sini ada label. Kemudian dari label itu kita pilih field-nya mana, nama. Nah ini tercentang, maka akan muncul di label kerja kita, data kita. Kalau misalkan ini nggak tercentang, maka di sana nggak akan muncul. Ini tercentang berarti kita akan memunculkan label dengan kolom nama. Stasiun 1, stasiun 2. Kalau kita belum tahu nama yang, kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sini, lihat stasiun itu namanya apa, bisa lihat di keterangan di sini. Coba sekali lagi Arif, ambil satu lokasi, kemudian kasih keterangan di sana, nama dan koordinatnya. Ya Pak, saya Bebas pilih. mana ya? Sinilah. Terserah. Oke. Klik kanan, atribut.
open atribut tabel. Kemudian kasih nama. Mana editnya? Udah, itu posisi edit. Langsung klik aja di situ. Wah, Nah, keluarkan teksinya dengan satuan derajat ya. Klik kanan di atas di judul tabelnya, di judul kolomnya, judul kolom X itu kan. iya. Ya. Klik kanan, calculate geometry. Kemudian Degree ya, Pak? X. Kita pakai derajat aja. Oke. Udah. Dan satu Y-nya. Geometry. Lihat atas propertinya. Itu masih X. Y. Oke. Ini Pak, udah. Oke. Sekarang stop editing. Stop editing. Do you want to... Yes. Oke. Dikecilkan aja. Oke, kita lanjut untuk ke yang lain. Makasih Arif. Silakan Arif pilih salah satu teman. Coba. Sebentar, Pak. Dian Ayu Ramadhani itu, Pak. Oke, silakan. Siapa? Tak stop ya ini, Ya, Pak. Ayu Rahmat. Kenapa? Close saja. Dian Ayu Rahma. Iya, Pak. Silakan dibuka share screen-nya. Maaf, Pak. Saya tadi ketinggalan, Pak. Ketinggalan sampai mana? Coba. Geoprocessing, Pak. Loh, kita nggak sampai sana. Yang Ini itu loh, Pak. Mengatur UTM-nya tadi kan sempat sinyalnya putus-putus, terus ketinggalan. coba dilihatin. Share screen dibuka, silakan. Di full kan? Terlalu kecil. Dimaksimize untuk apa namanya artmap-nya. Pak, bentar, Pak. Error, Pak. Error. Coba. Ini memang oke, sampai mana? Ini baru saya add tadi, Pak. Terus yang waktu mengatur apa UTM tadi yang di georeferencing itu saya ketinggalan. Jadi belum ngisi itu, Pak, yang apa
Yang koordinat itu XY, yang 4 titik, 5 titik itu belum, Mbak. Oke, Tapi sekarang diisi aja. Langkah-langkah yang tadi dari Arif bisa diaplikasikan langsung. Pak ini enggak setting dulu Pak UTM-nya Pak. Ngefek tidak Pak? Iya, ngefek. Caranya bagaimana ya Pak? Tadi soalnya putus-putus Pak, jadi saya Oh, enggak ngikut. coba Arif dipandu untuk Dian. Gimana Mbak? Yang itu Mas, apa ngatur UTM tadi loh. Enggak, ini aja. Dian ikuti instruksi dari Arif aja. Nanti biar apa namanya sama langkahnya dengan Arif. Oh, iya Pak. Itu yang Silakan. pertama apa itu? Yang nitik yang di pojok-pojok situ loh Mbak. Yang titik ter apa ya? Yang terdekat ya yang itu. Nah, pakai apa itu? Ini yang georeferencing yang ini. Ini, Kanan lagi. Kanannya ya itu. ini. Itu Add control point. ya di zoom dulu. Ya, terus ya klik lagi itu Mbak yang atas. Klik sembarang terus di zoom out. Jangan jauh-jauh Mbak. Sampai kelihatan apa itu? Tulisan itu. Ya, klik kanan. Input XY ya. Ya itu tinggal dimasukin Mbak. Tapi proses yang sebelum ini saya belum. Nggak apa-apa ya? Yang mana tuh Mbak? Saya lupa Mbak. Yang ada WGS itu yang belakangnya 49S kalau nggak salah. Oh, itu Mbak setelah ini Mbak. Oh ini. Oh, setelah ini. Oh iya. Dulu itu Mbak. Teman-teman yang lain kalau ada langkah yang Arif ini apa namanya keliru, tolong dikoreksi ya. Itu mungkin katalognya diaktifin dulu, table of contents-nya. Ini langsung kayak tadi ya? Iya, sama Mbak. Bagi teman-teman yang lain yang ketinggalan bisa mengejar di tahapan ini ya, mengikuti Dian Ayu ya. Nah, ini udah lancar.
Kita sampai jam berapa? Jam 9 ya? Iya, Pak. Pak, kalau ganti titik boleh nggak, Pak? Ini nggak kelihatan ya X-nya. Di ini di apa namanya digeser ke atas atau teman-teman yang lain bantu buat liatin titiknya, tinggal nanti Mbak Dian menginput aja. Nggak kelihatan, Pak. Kita tolong temennya. Nah, Ya. itu 91.770.000. Sudah Coba ini aja. Satu lagi. Udah di segini aja Twin. langsung diupdate coba. di-update. Coba lihat ini dulu apa namanya RMS errornya berapa? Pakai yang tabel kanan sendiri, ya. Ini, Pak. Ya. 0,8236. Ini apa namanya? Berarti bagus ya. Jadi dalam artian mendekati 0 dengan 4 titik ikat ya, 4 titik ikat. Oke, kalau sudah di save aja, di update georeferensinya di bagian atas. Ini, Pak. Atas. Ini di close. Oh, ini close. Georeferencing. Iya. Oke, klik. Kemudian update georeferencing. Oke, makasih Dian. Ini karena waktunya tinggal 15 menit, saya take over dulu ya. Apa namanya? Saya ambil Iya, Pak. alih. Terima kasih, Pak. Silahkan. Baik, teman-teman yang lain jangan sampai ketinggalan lagi ya. Kalau misalkan terlalu cepat nanti teman-teman langsung bilang bahwa Pak, ya, apa namanya? Atau ada teman kalian yang sedang memperlihatkan langkahnya di apa namanya di instruksi aja. Kalau misalkan mohon apa namanya ditunggu atau gimana. Oke, silakan di stop sharing dulu ya. Ini saya akan meneruskan untuk apa yang sudah dilakukan teman-teman. Oke. Jadi ini adalah data yang sudah teman-teman georeferencing ya. Teman-teman sudah georeferencing. Sebentar. Untuk sebentar. Oke. Nah ini teman-teman bisa mengekstrak datanya ya. Pertama terkait dengan areanya, kemudian batasnya, atau titik-titik lokasi yang ada di sini. Jadi ada titik, garis, dan area. Tergantung dari kebutuhan teman-teman akan mengambil data tentang apa. Nah kalau misalkan tadi sudah mendapatkan koordinat, kalau teman-teman sudah mendapatkan batasnya semacam ini teman-teman bisa lakukan perhitungan juga kalkulasi untuk keluasannya. Tinggal ditambahkan field-nya, kemudian di sini ada area. Nah, ini kita pilih akan hektar atau yang lain. Kayak gini ya. Ini berarti luasannya itu lumayan ya. Oke, coba kita hektar ini mungkin agak susah untuk dibaca. Oh, enggak apa-apa, kita pakai yang lebih ini lagi di atasnya, kilometer persegi. Oke, sekitar 4.000
516 ya. Kilometer persegi. Nah, ini tergantung dari presisi kita untuk melakukan digitasi di sini. Kalau misalkan kita presisi untuk mendigitnya, ini akan mendekati apa ya namanya luasan yang sudah ditentukan. Nah, catatan di sini adalah masing-masing orang itu pada saat melihat di layar masing-masing itu akan berbeda. Misalkan saya ini kalau kita detailkan, ini di skala 25.000, ini akan banyak sekali daerah yang tidak match ya. Oleh karena itu pada saat kita akan membuat peta, itu kita harus tahu bahwa kita akan membuat skala di skala berapa. Misalkan kita akan buat di skala 100.000 gitu. 100.000. Maka yang terlihat di skala 100.000 ini yang kita digit. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk sampai di skala yang lebih detail, misalnya skala 1000 gini. Ini nanti teman-teman akan memiliki waktu yang menghabiskan waktu yang cukup banyak, menyita waktu, dan tergantung dari outputnya ternyata nggak sedetail ini, maka teman-teman akan wasting time. Maka disesuaikan dengan skalanya. Oh, dari sini kelihatan ini ya berarti ini yang didigit itu. Ini berarti kualitas data teman-teman nanti yang akan dikeluarkan adalah data dengan 1:100.000. Kok enggak detail? Pada saat teman-teman tanya, oh Bapak melihatnya di skala berapa? Saya melihat di skala 24.000. Oh bukan, ini data di kualitas untuk data yang 100.000. Maka kalau untuk data yang lebih detail itu, ini harus dilakukan perbaikan data atau pendetilan. Kalau misalkan ada yang memakai di skala 250.000 itu malah tidak masalah karena dia itu cakupannya lebih luas lagi ya. Nah, di sini biasanya saya mengaktifkan efek ya. Efek itu akan keluar kayak gini. Nanti teman-teman bisa mentransparansikan. Akan kelihatan yang tertutup itu apa saja. Oke. Oke, kita masuk 10 menit nggak apa-apa lah. Nanti kita lanjutkan besok ya. Ini nanti akan kita kupas satu-satu. Jadi sekilas saja. Untuk data-data semacam ini kita membuat datanya mirip dengan yang tadi itu. Misalkan teman-teman mau bikin data ya. Data SAP. Misalkan gini. Ini mau poligon. Ini misalkan WS Citan Dwi AR. Biasanya saya tambahkan AR ya untuk area ini. Ini 149S. Nah, perlu diperhatikan teman-teman pada saat akan mendigit di sini. Teman-teman biasakan untuk memakai konsep potong kue. Dalam artian kita membuat data yang luas, baru kita melakukan pemotongan untuk masing-masing poligon tersebut. Dalam artian gini, kita start editing, kemudian create feature di sini ya. Nah, ini ada poligon sama. Kalau tadi poin, maka yang keluar poin. Kalau poligon akan keluar poligon. Di sini ada macam-macam. Ada yang circle, ada yang rectangle, ada yang poligon. Biasanya kita pakai yang poligon. Kita bisa pakai pin kotak dulu yang luas. Nah, kemudian baru dari sini ini kita potong-potong sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, biar kita bisa lihat dalamnya, maka kita transparansikan ya. Nah, gini. Nah, misalkan gini, buat contoh ya. Kita akan membuat ini menjadi batas yang batasnya di tengah ya. Misalkan ini aja batas yang paling luas itu, jangan kotak juga. Kita akan membuat batas untuk dasnya dulu. Saya ngasal dulu ya. Ini kurang lebih kita membuat batas katakanlah untuk das standar ini ya. Nah,
kita akan membagi menjadi beberapa bagian di sini yang ada di data kita dengan cara kita targetnya kita yang akan kita potong, kita select dulu. Nah, kemudian kita potong dari luar terus masuk ke dalam. Kita Ctrl Z kalau misalkan terlalu terlewat gitu. Kita Ctrl Z untuk kembali ke digit sebelumnya. Nah, ini misalkan 1 ya. Nah, kita pilih lagi. Kemudian kita akan potong daerah yang kita pilih itu. Nah, ini juga. Nah, kalau misalkan teman-teman belum memilih, kita akan memotong kayak gini, itu tidak akan mau. Atau teman-teman akan memotong daerah sini, tetapi dia itu enggak dari luar terus keluar lagi, tapi berhenti di dalam, itu juga enggak mau. Atau dari dalam keluar, ini enggak mau. Nah, inti dari memotong itu adalah melewati batas luar, kemudian masuk ke dalam, dan habis itu keluar lagi untuk diakhiri di sini. Ini namanya memotong. Nah, ini juga luarnya mana? Oh, batasnya sini, luarnya sini. Ini juga. Paham ya? Dengan cara ini, maka kita akan presisi. Ini enggak ada tumpang tindihnya. Oke, misalkan kita bikin 2 lah. Sampai detik. Nah, ini model pertama itu adalah konsep potong kue. Kalau yang kedua ini WS Citandui AR. Ini yang kedua. Nah, misalkan di sini kita editing. Nah, ada juga yang modelnya kayak gini. Dia tuh dari satu-satu dari pinggir. Ini 1. Nah, kemudian ini 1. Ini berusaha kita samakan ya. Jadi modelnya dari kecil-kecil gitu. Dan seterusnya. Nah, walaupun kita berusaha untuk presisi, nanti akan ada yang dia itu saling tumpang tindih. Ini kan tumpang tindih. Ada juga yang dia itu berlubang semacam ini. Nah, misalkan kita modelnya potong kue semacam ini enggak ada. Ini lebih presisi. Walaupun yang kita digit itu enggak persis di batasnya, ini maka dia akan tetap berada di batasnya masing-masing. Jadi enggak ada yang tumpang tindih atau yang membuat semacam jurang semacam ini. Ini kan ruang hampa sebenarnya, enggak ada areanya di sana. Sampai sini bisa dipahami enggak? Bisa diikuti kah? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, sekarang kita berpindah ke ada 2 menit ya. Lumayan lah 2 menit. Karena di sini ada itu adalah sebuah teknik ya, teknik untuk kita dapat mengecek kualitas data kita, di mana di situ bisa polyline, polygon maupun poin. Jadi di situ punya aturan-aturan tertentu. Aturannya apa? Ini teman-teman sudah saya kirimkan di Jana Learning itu. Aturan-aturannya adalah ini, ada satu poster besar. Tapi intinya kayak gini. Teman-teman dari sini bisa mengidentifikasi bahwa ada beberapa hal yang tidak beres dengan data kita. Misalkan yang nomor 1, yang di bagian atas ini ada angka 1 dan 2. Di sini ada undershoot sama overshoot.
ada sliver ya. Gimana? Saya nggak terlalu bagus bahasa Inggrisnya. Ada sliver gini ya. Jadi di sini ada ruang hampa di sini. Maka dari itu dengan topologi, dengan fasilitas topologi itu nanti kita bisa mengidentifikasi hal-hal tersebut. Maka dari ini kita harus memperbaiki data-data yang kurang bagus ini. Oleh karena itu pada saat kita selesai mengerjakan proyek, maka data kita kualitasnya bagus. Jadi kalau misalkan yang terakhir ini adalah data-data yang seperti di bawah ini. Ini ada yang nggak cocok ya antara satu poligon dan poligon yang lain, ternyata dia itu ada ruang hampa di sini. Nah ini akan kedetek pada saat kita mengaktifkan topologi itu. Kemudian ada juga yang tumpang tindih semacam ini. Jadi dengan topologi kita akan menghindari hal-hal yang semacam ini. Topologi aturan-aturan topologi ini teman-teman bisa cek di sini apa saja. Bisa kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, pada saat kita melihat nanti aturan-aturannya, ini kita akan memastikan data kita itu tidak boleh saling tumpang tindih gitu. Must not overlap. Di sini misalkan contain point, maka yang poin-poin di yang ada di luar sini atau yang dia itu nggak punya poin, maka akan kelihatan merah di sini. Jadi artinya merah di sini adalah letak lokasi yang data kita bermasalah. Oleh karena itu kita bisa memperbaiki satu persatu. Kita bisa melihat data kita dengan warna merah, berarti data itu perlu untuk diperbaiki. Jadi di sini ada untuk poligon apa saja yang bisa kita deteksi ya. Misalkan poin juga apa saja di sini must be coincident with dengan yang lain, misalkan kayak gitu. Nah ini misalkan harus ada endpoint jadi di bawah. Jadi untuk pemodelan data-data teman-teman itu akan lebih berkualitas atau lebih presisi karena sudah dilakukan evaluasi di sini menggunakan topologi. Oke. Kurang lebih begitu. Langkah topologi bagaimana? Kita akan lanjutkan minggu depan ya. Itu ada pertanyaan sebelum ditutup, udah jam 21 ya. Sorry ini agak lebih. Silakan kalau ada yang bertanya. Sudah capek semua. Oke, gimana kira-kira setelah 2 kali pertemuan, ini saya minta waktunya sampai 10 menit ya, 21.10 ya. Ini mungkin saya ingin dengar pendapat dari beberapa teman-teman yang ada di sini terkait penyampaian materi atau hal yang lain. Misalkan ada kritik dan saran, biar kita nanti ke depannya bisa lebih enak jalannya ya. Silakan. Mungkin yang sudah praktek atau yang belum praktek, silakan menyampaikan pendapatnya. Tadi yang siapa? Terserah. Topan, di mana? Mungkin saran aja sih Pak. Iya, silakan. Tambahin untuk modulnya mungkin Pak. Mungkin atau kayak basic-basicnya modulnya itu pun artisnya. Oke, nanti modul saya tambahkan di channel learning ya. Gini. Makasih Pak. Oke, yang lain ada lagi? Silakan, siapa? Saya Pak mau nanya. Ya, silakan. Silakan. Tadi Silakan. kalau misalnya di attribute table misalnya kita udah digitasi kan Pak, terus ya dia itu udah namain misalnya yang digitasi ini misalnya pulau ini, pulau A misalnya. Terus ternyata kita itu salah ngasih apa tuh Pak? Labelnya itu kan biasanya kita salah klik gitu, klik double atau apa. Itu cara ngapus table yang di add file-nya itu gimana Pak?
pakai Yang di start attribute editing lagi. Jadi edit. misalkan sudah di entry ternyata salah, tinggal di start editing lagi dan cari lokasinya itu, maka kemudian edit aja di situ. Langsung arahkan kursornya buat ke sel itu, kemudian langsung di rename aja bisa. Kan Pak maksudnya harusnya kan kita beri itu untuk pelabelan nama tuh Pak. Nah ternyata saya itu malah masukin kayak untuk angka gitu luasan malah. Terus pas mau dihapus nggak bisa itu. Soalnya saya kalau misalnya udah salah di attribute table itu selalu buat peta baru gitu Pak. Oh, kok bisa? Ya karena nggak ngerti caranya. Nah, Makanya bertanya. jangan sampai kita memiliki pemandangan yang beda ya. Memunculkan label sama nggak? Misalkan di sini ada label gitu kan, kita munculkan nama gitu. Bukan itu Pak. Kayak gini. Waktu attribute table-nya itu Pak, yang pas kita mau nambahin. Ini. Itu kan kita kan nambahin tuh misalnya kategori terus apa gitu. Nah biasanya itu kalau misalnya nama terus kita salah input namanya itu malah kita ngelik pas add filenya itu yang di ujung Pak, yang di kiri atas. Yang pas kita mau add file itu kan ya. Oh ininya. Terus salah pilih ininya loh Pak, namanya type-nya itu, type-nya itu. Terus kita mau menghapus gitu Pak. Ya. Oh iya, kalau itu memang sangat fundamental. Jadi misalkan ini kan kita bisa lihat kan, ini tipenya apa? String. String itu kan buat karakter ya, buat teks Ya, gitu. Pak. Ternyata yang akan kita masukkan adalah katakanlah yang double gini. Ya. Maka ya kita harus bikin baru lagi. Ini dihapus dulu. Baru dibuat yang baru. Misalkan gini. Nama gini ya. Misalkan kita pakai ini. Misalkan ini 40 gitu. Ya, Pak. Nah, kita kan mau, ini kan angka ya. Iya, Pak. Ya kan? Nah, kita mau kasih nama kan nggak bisa. Iya. Ini kan kita misalkan ketik namanya. Misalkan Islan gitu. Iya, itu Pak. nggak mau. Nah, kalau cara sudah transaksi seperti ini, maka ya kita mau nggak mau harus mendelete ini karena nggak bisa diisi kan. Nah, kita buat lagi. Nah, di sini teks 40. Yang kedua. Ini. Baru di sini bisa kita tulis 9. Jadi yang di delete itu yang fieldnya aja, jangan kita bikin SHP baru, kan nggak bikin SHP baru kan? Ya Pak. Oh, saya kemarin tuh pernah kayak gini kan Pak. Terus pas di delete tuh malah nggak bisa di delete gitu Pak. Jadi dia yang pas tadi itu salah kan Bapak bisa delete tuh. Nah saya itu nggak bisa delete Pak. Yang herannya, nah delete file itu gagal terus. Makanya tadi nanya ternyata gagal bisa. Atau nggak bisa? Iya nggak bisa Pak. Kalau nggak bisa kayak gini, atau pada saat di delete gagal? Itu nggak bisa kayak tadi, berarti salahnya itu nggak dinyalain startnya itu. Ini stopnya. Memang kalau misalkan kita mau menambahkan, mengurangi, itu editingnya harus stop ya. Jadi tidak dalam mode editing. Kita bisa menambahkan sama mengurangi field. Kolom-kolom itu bisa kita tambahkan dengan cara kita ada di mode bukan editing. Berarti mode bisa stop, kita delete. Di stop. Oh, siap, Pak. Jadi kalau mau mengisi data-data ini kita harus editing. Modenya editor. Editing ya. Tapi kalau misalkan kita mau menambahkan ini rumahnya, kolom-kolomnya ini, maka ini harus stop editing. Baik, Pak, baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sip, yang lain semoga enggak
pusing ya. Karena pekerjaan di JS ini cukup menarik ya. Apa namanya? Kita bisa mengolah data-data yang berbagai macam dan juga kita bisa melakukan modeling. Teman-teman bisa melakukan modeling buat apa namanya? Banjir, kemudian modeling buat katakanlah apa yang terakhir saya lakukan adalah untuk sedimen ya, jadi erosi. Jadi dalam satu das itu dihitung erosinya berapa. Kita juga bisa membuat perhitungan yang lain juga. Banyak modeling itu yang sekarang sedang banyak digandrungi gitu ya. Tahap penggunaan lahan juga kita bisa lakukan menggunakan ArcGIS ini. Oke, sementara itu ini kurang 1 menit. Mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan lain bisa disimpan untuk minggu depan. Kita masih ketemu berapa kali ya? Minggu depan masih kelas saya ya. Nanti kita lanjutkan sebentar kalau masih ada yang perlu disampaikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sesuai janji saya kita sampai 21.10, ini 21.10, maka saya akan tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Saya tutup ini. Terima kasih.